Oke, kembali lagi di Lahalah Project. Oke, di video yang kedua kali ini kita akan lebih mengenal desain crowd. Atau lebih jelasnya kita akan mengeksplor hal-hal yang ada di dalam desain crowd itu sendiri. Pertama kali mengenal desain crowd itu dari YouTube. Setelah akun desain 99 desain saya di banned ya, saya cari tahu solusinya kayak gimana, soalnya posisi juga lagi masuk final. Tapi akhirnya gak nemu solusinya. Ada yang bilang memang lagi banyak yang kena banned waktu itu, karena banyak desainer yang kualitasnya di bawah standar. Akhirnya ya nyerah buat di 99 desain. Selain di 99 desain, ternyata ada web lain buat freelance, dan salah satunya itu desain crowd ini. Nanti selanjutnya bisa kita bahas perbedaannya kayak gimana, mungkin price-nya berapa, mungkin jenis-jenis kontesnya kayak gimana, nanti bisa kita bahas. Oke, buat perbandingannya ya antara 99 desain sama di desain crowd. Untuk price-nya itu di 99 desain kalau nggak salah ya, kebanyakan itu $190 ke atas. Itu di 99 desain. Ya cukup banyak sih kalau dibanding di desain crowd. Desain crowd itu rata-rata mungkin $150 ya. Kebanyakan yang saya cari itu mungkin segitu. Buat komisi saya lupa, cuma kalau di desain crowd itu ada komisi 15% buat webnya, buat desain crowdnya itu sendiri. Jadi nanti kalau kontesnya itu $150, terus kepotong 15%, itu nanti kita dapatnya 127,50. Itu sekitaran 1.600.000 kalau nggak salah. Selanjutnya yang jadi perbedaan antara 99 desain sama desain crowd itu adalah batas submit. Jadi di 99 desain itu ada batas submitnya. Itu untuk yang pemula itu sekitaran 10 kontes selama sebulan. Berarti ya hitungannya dikit lah kalau bisa kita bandingkan sama di desain crowd. Kalau di desain crowd itu kan kita bisa hari cukup banyak ya. Kemarin ada teman yang bisa submit sekitar 20 desain. Nah, 20 kontes. Kalau nggak salah 20 kontes sehari. Jadi kalau dibandingkan sama di 99 desain ya emang jauh perbedaannya. Sekarang bakalan kita bahas soal kompetitor atau saingan kita sebagai desainer di tiap web ya, antara 99 desain sama di desain crowd. Ini tadi barusan saya cek, kalau di kompetitor di 99 desain itu sekarang tiap kontes itu udah finish, udah selesai dengan desain di bawah 50. Nggak tahu itu dulu seberapa. Kalau sekarang ya hitungannya itu dikit lah. Kalau dibanding dengan desain crowd yang mungkin bisa sampai 70, 80, sampai 100 ya. Dan dengan harga di 99 desain, menurut saya itu lebih worth it. Kalau kompetitor, kalau saingan di desain crowd itu kan banyak kan bisa sampai 50, bisa sampai 60. Terus nanti desainnya yang disubmit itu bisa sampai 100 atau mungkin 120-an. Jadi di nggak tahu 99 desain sekarang itu kayaknya udah dikit lah saingannya. Selanjutnya ada yang namanya itu kontes blind. Kontes blind atau kontes buta. Apa itu kontes blind? Jadi teman-teman yang udah main di desain crowd pasti itu nggak bisa lihat desain dari kompetitor.
desain dari saingan kalian itu kayak gimana. Nah itu namanya context blind, yaitu kita nggak bisa ngelihat desain mereka itu kayak gimana, kecuali nanti kalau udah menang kan ya. Nah itu namanya context blind, kita nggak bisa ngebanding atau ngecek kontes-kontes itu desain yang udah disubmit itu kayak gimana, itu kita nggak bisa lihat. Jadi ya harus berani masuk aja, meskipun itu saingannya dikit atau saingan banyak, kita nggak bisa lihat saingan kita. Beda kalau di 99 desain ya, di 99 desain kita bisa milih jenis kontes kita bisa cari yang blind, itu kayak di desain crowd, atau ada yang kontes terbuka, itu kita bisa lihat desain dari kompetitor kita. Jadi kalau misal ada desain yang bagus atau desain yang dapat rating tinggi atau udah dapat feedback, jadi ya kita bisa hati-hati lah. Bisa jadi kalau itu udah bakalan bisa jadi pemenangnya berikutnya. Tapi kurangnya dari kontes yang terbuka itu, bisa jadi desainer lain itu nanti mengcopy dari desain kita. Jadi itu ada plus minusnya. Dan saya lebih suka kalau itu kontesnya blind. Kenapa? Ya karena desain orang lain itu nggak bisa copy desain kita. Itu lebih aman. Takutnya kalau desain kita bagus terus dapat rating tinggi, tapi orang lain bisa mengeksekusi lebih baik, kita bisa jadi nggak bakalan menang di situ. Nah itu namanya kontes blind. Lalu selanjutnya kita bakal mengenal menu dari dashboard profile kita ya. Di sini ada overview, di sini ada foto profil kita, lalu ada rank, positif, top product, submission, sama earning. Ini submission saya selama setahun ini sih. Ini juga termasuk revisi saya. Jadi kalau total kontes yang saya masukin itu nggak sampai 800 sih. Jadi pastinya ada satu kontes yang saya submit berapa desain. Lalu ada ketambahan sama revisi. Jadi totalnya ini ada 861. Di sini ada earning. Ya, ini nggak keseluruhan sih. Soalnya kita juga pasti kena fee, dapat commission dari terkena potongan komisi dari desain growth itu sendiri. Terus ini ada top product, ini fullnya ini kalau nggak salah 5. Terus ini ada positif ini ada 100% pastinya ya. Ini diusahakan ya jangan sampai turun, meskipun ada rank yang di atas itu positif sama top produknya itu turun. Tapi nggak tahu penilaian sama klien itu nanti kedepannya kayak gimana, kita nggak tahu. Jadi diusahakan itu tetap bagus sih. Kemudian di sini ada rank. Tiap orang itu pasti punya rank yang berbeda ya. Nanti kalau masuk di desain crowd. Saya dulu pertama ngontes itu pastinya saya submit buat tes. Akhirnya saya dapat rank itu pertama di rank urutan 50.000. Cukup jauh kalau dibanding sama yang sekarang itu di 2.600. Di awal saya itu sekali menang itu naik ranknya itu cukup jauh, yaitu sekitar 10.000. Jadi dari urutan 50.000 itu sekali menang saya naik 40.000. Jadi nggak tiap menang kita cuma nambah satu itu enggak. Jadi pastinya cukup banyak, itu cukup banyak. Bisa jadi itu karena beberapa faktor, salah satunya itu menurut saya memang ada rank yang di sekitar 50.000 itu belum ada yang menang. Akhirnya sekali kita menang itu naiknya jauh, jadi sekitar 40.000.
Terus nanti kalau setelah kita menang lagi, itu nanti uh, perbedaannya itu semakin kecil. Dari naik 10.000, mungkin naik lagi 8.000, terus naik lagi jadi 7.000. Jadi tiap kita naik rank itu nanti selisihnya pasti beda-beda. Jadi bisa kemungkinan kalau rank yang ada di atas itu semakin ketat. Earningnya berapa itu kita juga nggak tahu. Nanti bisa kalian cek tiap kontes yang menang. Itu nanti bisa kita cek dengan klik kanan dari image dari yang menang, terus kita view profile. Oh, kalau nggak salah itu mungkin ada tombolnya sendiri ya di bawah desain, nanti bisa kita lihat profil dari desainernya. Atau kita klik dari profil itu sendiri, nanti akan muncul profil pemenangnya itu sendiri ada di rank berapa. Lalu selanjutnya ada notifikasi. Tiap notifikasi itu warnanya ada berbeda-beda ya. Di sini ada yang kuning. Itu project event, feedback itu warnanya kuning. Terus untuk yang message itu nanti benderanya biru. Project alert itu warnanya merah. Ini nanti kalau misal kita menang pasti ada project alert. Project alert ini nanti kita sebagai pengingat bahwa kita harus submit file kita untuk yang menang tadi. Project event sama feedback ini kuning ya. Invite ini nanti warnanya ungu. Terus payment nanti warnanya hijau. Di sini ada menu invite. Nanti kalau ada yang invite pasti munculnya di sini. Submission. Di menu submission ini nanti ada tiap kontes-kontes yang kita masukin. Di sini ada keterangan open, project status open, berarti kontes ini masih terbuka, belum selesai, belum finish, belum winner select, atau pemenangnya belum dipilih. Kemudian ada feedback. Feedback ini adalah pesan dari klien. Tiap desain kita nanti yang bagus pasti dapat message. Entah itu penolakan atau feedback buat revisi dari desain kita, nanti masuknya pasti di message. Terus di sini ada keterangan 5 bintang. Kalau desain kita bagus, pasti dikasih 5 bintang. Tapi kalau desain kita nggak dikasih bintang, ini belum tentu kalau desain kita jelek. Dulu saya pernah dapat itu belum sempat dikasih bintang, cuma desain saya udah dipilih buat menang, itu pernah. Atau mungkin kita nggak dikasih bintang, tapi kita dapat feedback, itu juga cukup bagus sih. Tapi kalau feedbacknya itu emang bagus, pesannya itu emang buat revisi sedikit, atau mungkin ada ketertarikan dari klien dengan desain kita, itu pasti cukup bagus sih, meskipun kita nggak dikasih bintang. Itu bakal lebih jelek lagi kalau kita cuma dapat 1 bintang, nanti pengaruhnya ke overview tadi. Jadi lebih baik kita nggak dikasih bintang daripada dikasih bintang 1. Atau mungkin lebih baik kalau desain kita itu langsung dieliminasi, langsung di deselect dibanding dapat bintang 1. Nanti pengaruhnya ke overview tadi. Kemudian di sini ada revision, berapa kali revisi di desain kita tadi. Di sini masih belum ada revisi ya, jadi masukannya 0. Message, ini tadi yang message dari feedback klien ya. Kadang ada message sama feedback itu beda sih setahu saya. Jadi message itu langsung ke kita, kalau feedback itu balasan dari desain kita. Jadi nanti kalau ada desain kita yang ada di submission, biasanya kalau kita klik itu masuknya ke feedback. Jadi kalau kita mau klik yang message itu nanti biasanya beda, nggak dapat di feedback itu sendiri. Ada
beda menu lah kalau menurut saya. Kemudian ada watchlist. Watchlist ini tiap kontes-kontes yang kita watchlist yang pengen kita kerjakan nanti ya, masuknya ke sini. Ini belum saya hapus sih, kebanyakan bisa kita hapus buat yang udah close. Yang statusnya udah close nanti bisa kita hapus, cuma lagi males. Oke, selanjutnya kita ada di payout. Di menu payout ini nanti ada beberapa status dari pembayaran kita ya. Jadi di sini nanti ada yang statusnya intern status, itu nanti warnanya hitam, blok hitam di bagian status. Itu berarti submisi kita itu telah dipilih oleh customer tapi belum selesai. Ada beberapa revisi yang biasanya perlu kita selesaikan. Kemudian ada pending status, itu nanti terblok warna biru. Di sini payment atau pembayaran kita itu nanti sudah di-approve oleh customer atau klien kita. Itu berarti desain kita yang udah kita masukkan ke source file itu nanti udah beres. Itu nanti warnanya akan biru, kemudian akan masuk pending status. Approve status itu nanti warnanya hijau. Di sini tim dari desain code itu nanti sendiri berarti sudah mengapprove pembayaran kita. Kemudian ada yang complete status. Complete status berarti status kita sudah selesai. Itu nanti warnanya putih. Berarti pembayaran kita sudah dikirim ke akun kita. Mungkin nunggu beberapa hari proses kalau nggak salah. Health status nanti warnanya kuning. Saya belum pernah dapat yang kayak gini. Mudah-mudahan jangan. Di sini payment dari submisi kita itu ditahan untuk beberapa alasan. File status di sini status gagal, juga belum pernah, semoga jangan. Di sini nanti keterangannya berwarna merah. Berarti ini nanti ada sedikit masalah sama akun kita kalau misalnya. Nanti bisa kita cek lagi ya. Nanti ada beberapa kontes yang kita nggak terpilih sebagai juara 1, 2, atau 3, cuma sebagai partisipan ya, atau mungkin dinilai baik, itu nanti juga bisa masuk ke sini. Kita bisa dapat ceperan, nggak harus menang juga kok. Kemudian di sini ada menu widget. Widget ini nggak pernah saya pakai sih. Ini nanti kayaknya berpengaruh sama tampilan profil kita. Kemudian di sini ada My Design Service. Di sini kita bisa menambahkan service kepada klien. Itu nggak tahu berupa jasa logo secara langsung, nanti one to one, atau kita bikin project lain bersama klien, itu bisa lewat sini. Ini kemudian ada profil sama community, bisa kalian cek sendiri, nggak terlalu mengaruh sih kayaknya, lebih ke internal ke akun kalian. Oke, lalu kita ke browse job buat cari kontes. Browse job bukan blog job. Langsung kita klik di sini ya. Di sini bisa, lewat sini juga bisa sama. Kemudian di sini nanti bakalan ada keterangan search, what are you looking for. Di sini kategori sama job status. Bisa langsung kita buka lewat kategori sih kalau biasanya saya. Di sini ada pilihan logo, branding, web app design, print advertising design, social media design, graphic and vector design, product and merchandise, art and illustration. Kalau di sini saya biasanya pakai yang logo dan branding sih ya. Cuma kalau teman-teman mau coba yang lain juga bisa. Buat tentang harga itu nggak pasti ya. Kadang tuh ada yang desain icon itu price-nya lebih tinggi daripada kontes logo. Jadi kalau teman-teman mau nyoba ya silahkan. Karena juga worth it. Bisa langsung kita pilih logo and branding di sini. Lalu bisa lagi masuk ke subkategori. Di sini ada pilihan logo desain,
car wrap design, label design, signet design, stationery, billboard, business card design, letterhead design, logo and business design card, trade show booth design. Biasanya langsung saya pilih ke logo desain ya. Kemudian di sini ada keterangannya, nanti di sebelah kiri ada keterangan open, berarti kontesnya masih buka. Kemudian di sini ada di sebelah kanan ada add to watchlist, ini nanti masuk ke dashboard tadi ya. Kemudian ada price kontesnya, deadline, ini masih 6 hari lagi. Kemudian desain yang udah masuk ini ada berapa, desainer yang udah aktif di kontes ada berapa, nanti ada di sini. Di tab kontes nanti ada keterangannya. Ini jenisnya logo desain job, berarti kontesnya tentang logo, dan mungkin ada yang lain lagi nanti sesuai dengan kategori ya. Dan secara garis besar ya, yang saya cari itu antara guaranteed sama yang non guaranteed. Yang guaranteed itu nanti biasanya ada simbol hijau di bawah keterangan kontes ya. Perbedaannya itu guaranteed sama non guaranteed. Yang guaranteed itu nanti berarti si klien pasti memilih salah satu logo di antara desain yang disubmit oleh para desainer. Tapi semisal kalau nggak ada yang cocok, nanti biasanya deadline-nya itu nanti diperpanjang. Selain diperpanjang, nanti si klien menginvite desainer-desainer yang belum aktif di kontesnya. Jadi nanti kalau misalnya ada teman-teman yang udah pernah dapat invite, ya jenisnya kayak gitu, pasti itu desainnya yang udah disubmit itu nanti pasti udah banyak. Lalu pasti ada keterangan waktunya yang udah mepet. Kalau kalian perhatikan nanti setelah berapa lama, bisa jadi si klien nanti masih menambahkan deadline-nya itu berapa hari lagi. Biasanya kayak gitu. Nah, untuk yang non-guaranteed, ini nanti nggak ada keterangan yang hijau kayak ini. Dan itu nanti si klien belum tentu memilih desain yang ada di kontesnya. Jadi si desainer si klien hanya memilih desain yang sesuai dengan logonya, dengan kemauannya. Jadi kalau misalnya nggak ada yang cocok ya si klien melakukan project refund atau project dibatalkan. Jadi nggak ada yang dipilih. Lalu perbedaannya lagi itu bakalan ada di kompetitornya. Untuk yang guaranteed nanti kompetitornya itu pasti lebih banyak. Kenapa? Karena ada jaminan. Jaminan bahwa desain mereka akan dipilih. Kemudian yang non guaranteed itu nanti kompetitornya itu lebih sedikit. Tapi ya tergantung juga sama budget yang diberikan oleh si klien. Jadi bisa kalian pilih-pilih ya sesuai dengan skill kalian. Mungkin saya yakinnya yang guaranteed, saya yakinnya yang non guaranteed. Nanti sesuai pilihan kalian aja. Lalu untuk jenis kontes ya, kebanyakan di sini itu yang sering saya temui itu antara konsultan, konstruksi, jasa service. Service-nya itu nanti bisa service lokal, mungkin pengiriman barang atau kayak gimana. Kemudian yang software, store, atau mungkin bar juga banyak. Kemudian ntar ada lagi paling apparel sama game juga banyak sih di sini. Nanti pemilihan kontes juga bisa kalian sesuaikan dengan skill kalian, entah itu di emblem ataupun ikonik atau mungkin type mark atau mungkin ke arah maskot, bisa disesuaikan sama skill kalian. Mungkin sementara itu dulu buat hal-hal lain tentang freelance di Desain Crowd nanti bisa disampaikan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.